私はやべかぶりあるみなたらの先生です。サリです。皆さんお元気ですか？今日は何曜日ですか？何月何日ですか？今日は第12課の文法を説明します。Hari ini di sini saya akan menjelaskan pola kalimat yang ada di bab 12. Minasan, mazu ichiban. Yang pertama di sini ada kata benda dan kata sifat bentuk lampau. Ini bang, nomor 2, kata benda 1, kemudian partikel wa, kata benda 2, yori, kata sifat des. Sambang. Yang ketiga, kata benda 1, partikel to, kata benda 2, kemudian di sini ada dochiraga, kata sifat deska, yang artinya ini adalah kalimat tanya. Yombang, nomor 4, kata benda 1, kemudian dalam kurung nonaka, partikel d, kemudian di sini ada kata tanya, nani, doko, dare, dan itsu. Partikel ga, ichiban, kata sifat deska. Ini juga merupakan kalimat tanya. Mazu ichiban. Yang pertama di sini ada kata benda dan kata sifat lampau. Kalau di bab kemarin kita belajar kata sifat positif dan negatif. Hari ini kita akan belajar kata sifat positif lampau dan negatif lampau. Minasan, perhatikan tabel di sini. Di sini ada kata sifat nakeyoshi atau biasa kita sebut dengan kata sifat na. Kemudian ada kata benda dan ada kata sifat ikeyoshi atau biasa kita sebut kata sifat i. Kita mulai dulu dari kata sifat na. Di sini ada positif lampaunya, kemudian ada juga negatif lampau. Ada kantang, yang artinya mudah. Kantang des itu positifnya. Kemudian kita ubah ke positif lampau. Desnya diganti dengan desta. Jadi yang tadinya positifnya des diganti dengan desta. Selanjutnya negatif lampau. Sini ada kantang. Negatifnya adalah kantang jarimasen, karena dia merupakan kata sifat nakeyoshi. Kemudian untuk negatif lampaunya, jarimasen ditambahkan desta. Kantang jarimasen desta. Segi kata benda. Kata benda di sini contohnya adalah ame, yang artinya hujan. Ame juga sama, ditambahkan desta. Jadi kata sifat na dan kata benda, perubahan positif lampau dan negatif lampaunya adalah sama. Negatifnya ame ja arimasen desta. Segi kata sifat ikeyoshi atau biasa kita sebut kata sifat i. Di sini ada contohnya omoi. Omoi kata berasal dari kata sifat omoi. Omoi des. I-nya dihilangkan, ditambahkan kata des. Jadi omo kata des. Yang tadinya omoi des, positif lampaunya menjadi omo kata des. Kita lihat negatifnya. Negatif biasa itu tadinya omo kunai des. Omo kunai. I-nya dihilangkan, tambahkan kata des. Jadi omo kuna kata des. Itu untuk negatif lampaunya. Segi di sini ada ides. Untuk perubahan ides sendiri, dia merupakan salah satu kata sifat yang spesial. Ides di sini positif lampaunya menjadi yokata des. Jadi bukan ikata, melainkan yokata des.
Kemudian negatifnya bukan i gunakata, melainkan yo gunakata desu. Jadi untuk i di sini spesial. Positif lampaunya yo kata desu, negatif lampaunya yo gunakata desu. Ayo minasan, wakarimashita ka? Atsugi rei ichiban. Selanjutnya contoh nomor 1. Di sini ada kemarin hujan. Keterangan waktunya adalah kemarin. Kemudian kata bendanya hujan. Kino wa ame deshita. Karena di sini ada keterangan waktu lampau, jadi menggunakan deshita. Kino wa ame deshita. Kemarin hujan. Tsugi 2 bang. Minggu lalu tidak senggang. Senshu wa hima ja arimasen deshita. Keterangan waktunya adalah senshu, lampau. Kemudian di sini ada tidak senggang, jadi dia merupakan kalimat negatif lampau. Senshu wa hima ja arimasen deshita. Minggu lalu tidak senggang. Tsugi 3 bang. Nomor 3 di sini ada guci sejuk. Di sini tidak ada keterangan waktu apapun. Jadi konteksnya kalian pernah pergi ke Guci dan sekarang sedang membicarakan tentang Guci. Jadi ini merupakan kalimat lampau. Guci wa sujushi katta desu. Guci sejuk. Tapi harus diingat konteksnya harus lampau. Berarti kalian pernah pergi ke Guci. Hai, Sugi, 4 bang. Pesta kemarin tidak menyenangkan. Di sini ada keterangan waktu lampau. Kemudian kalimat negatif. Kino no party wa tanoshi kunakatta desu. Mondai ga arimasu. 1 bang. Kemarin malam mendung. Kemarin malam mendung. Minasan dozo nihongo de kaite kudasai. Hai, seikai wa kino no bang kumori deshita. Kino no bang kumori deshita. Hai, 2 bang desu. Pesta perayaan tahun lalu sangat menyenangkan. Pesta perayaan tahun lalu sangat menyenangkan. Minasan dozo kotae o kaite kudasai. Hai, seikai wa kyonen no matsuri wa totemo tanoshikatta desu. Kyonen no matsuri wa totemo tanoshikatta desu. Hai, 3 bang desu. Ujian minggu lalu tidak mudah. Ujian minggu lalu tidak mudah. Minasan dozo kotae o kaite kudasai. Hai, seikai wa senshu no shiken wa kantan ja arimasen deshita. Senshu no shiken wa kantan ja arimasen deshita. Minasan dou deshita ka? Dekimashita ka? Minasan jouzu desu ne. Hai, minasan sugi 2 bang desu. Selanjutnya pola kalimat yang kedua. Pola kalimat yang kedua di sini ada kata benda 1 partikel wa, kata benda 2 yori, kemudian kata sifat des. Pola kalimat di sini menyatakan perbandingan suatu benda. Bisa juga menjadi kalimat perbandingan untuk orang atau misalnya daerah. Hai, pola kalimat ini bisa diartikan nani-nani lebih daripada. Jadi kata benda 1 di sini merupakan benda yang lebih apapun daripada kata benda 2. Hai, kita langsung ke contoh yang pertama. Laptop lebih praktis dari komputer. Jadi di sini ada pasokon wa komputer yori benri desu.
Jadi di sini kata benda satunya laptop. Menyatakan bahwa laptop lebih praktis daripada komputer. Perbandingannya komputer. Komputer di sini ditambahkan yori. Jadi pasok wa komputer yori benri desu. Laptop lebih praktis daripada komputer. Sugi nibang desu. Tas ini lebih mahal daripada tas itu. Kono kabang wa ano kabang yori takai desu. Jadi di sini juga menyatakan tas yang ini lebih mahal daripada tas yang itu. Selain langsung menyebutkan bendanya, kalian juga bisa membandingkan antara dua benda menggunakan kata tunjuk. Hai minasan, mondai ga arimasu. Ichiban, tempura lebih enak daripada sashimi. Tempura lebih enak daripada sashimi. Minasan dozo nihongo de kaite kudasai. Hai, seikai wa tempura wa sashimi yori oishii desu. Tempura wa sashimi yori oishii desu. 2番です。Bandung lebih sejuk daripada Jakarta. Bandung lebih sejuk daripada Jakarta. Minasan dozo kotae o kaite kudasai. Hai, seikai wa Bandung wa Jakarta yori suzushi desu. Bandung wa Jakarta yori suzushi desu. Minasan dou desu ka? Dekimashita ka? Minasan jouzu desu ne. Sugi, 3番です。Selanjutnya pola kalimat yang ketiga. Pola kalimat yang ketiga, di sini ada kata benda satu, kemudian partikel to, kata benda dua, partikel to, kemudian kata tanya dochira ga, kata sifat desu ka. Karena di sini ada kata tanya dan di sini ada desu ka, jadi ini merupakan pola kalimat untuk kalimat tanya. Kemudian di sini jawabannya kata benda satu atau dua, kalian boleh memilih kata benda satu atau kata benda dua. Kemudian tambahkan no hoga, kata sifat des. Jadi ketika ada pertanyaan ini, kalian harus menjawab dengan jawaban pola kalimat ini. Fungsinya menanyakan perbandingan antara dua benda. Ayo kita langsung saja lihat rei ichiban, contoh yang pertama. Si A bertanya, yang mana yang lebih enak, pecel atau sushi? Pecel to, sushi to, dochira ga oishii desu ka? Jadi di sini kata benda satunya ada pecel, kemudian kata benda duanya ada sushi. Ada partikel to di setiap kata benda. Jadi kalian disuruh memilih mau pecel atau sushi, mana yang lebih enak. Kemudian si B menjawab, pecel yang lebih enak. Pecel no hoga oishii desu. Jadi ketika ada pertanyaan dochira ga, kemudian kata sifat desu ka, jawabannya harus ada no hoga. Kalimat tadinya dochira ga. Pecel to sushi to dochira ga oishii desu ka? Pecel no hoga oishii desu. Hai, sugi, rei 2番, contoh yang kedua. Si A bertanya, yang mana yang lebih mudah, bahasa Jepang atau bahasa Korea? Nihongo to Kankokugo to dochira ga kantang desu ka? Jadi si A bertanya, mana yang lebih mudah, bahasa Jepang kah atau bahasa Korea? Kemudian si B menjawab, keduanya mudah. Jadi si B tidak memilih salah satu, melainkan keduanya mudah. Dochira mo kantang desu. Jadi kalau tidak memilih atau dua-duanya dipilih menggunakan dochira mo. Kemudian kata sifatnya desu. Nihongo to Kankokugo
どちらが簡単ですか？どちらも簡単です。問題があります。皆さんちゃんと聞いてください。Mana yang lebih menarik? Pelajaran atau pekerjaan? Mana yang lebih menarik? Pelajaran atau pekerjaan? 皆さんどうぞ日本語で書いてください。はい、正解は勉強と仕事とどちらが面白いですか？勉強と仕事とどちらが面白いですか？Hai minasan, untuk mondai yang ini, silakan minasan jawab dengan jawaban minasan masing-masing. Minasan, do deshita ka? Dekimashita ka? Minasan, jouzu desu ne. Hai minasan, saigo desu. 4 bang. Yang terakhir di sini ada pola kalimat yang keempat. Kata benda satu, kemudian no naka, partikel de. Kemudian di sini ada kata tanya, nani, doko, dare, dan itsu. Apa, di mana, siapa, dan kapan. Kemudian partikel ga, ichiban, kata sifat desu ka. Di sini ada kata tanya dan ada desu ka. Berarti pola kalimat ini merupakan kalimat tanya. Kemudian kalimat tanya di sini harus dijawab dengan pola kata benda. Partikel ga, ichiban, kata sifat des. Fungsinya untuk menanyakan pilihan yang paling. Jadi tingkatannya paling tinggi. Entah itu paling mahal, paling murah, paling cantik, dan lain-lain. Hai, kita langsung saja lihat rei ichiban, contoh yang pertama. Dalam olahraga, apa yang paling suka? Bahasa Jepangnya, sportsu no naka de nani ga ichiban suki desu ka? Di sini ada no naka. No naka di sini boleh diikutkan, boleh juga tidak diikutkan. Maka dari itu di sini ada dalam kurung. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah apa atau nani. Partikel ga ichiban suki. Sportsu no naka de nani ga ichiban suki desu ka? Si B menjawab, sepak bola yang paling suka. Saka ga ichiban suki desu. Jadi di sini dalam olahraga. Olahraga apa yang paling disukai? Kemudian si B menjawab sepak bola. Sepak bola yang paling disukai. Sportsu no naka de nani ga ichiban suki desu ka? Saka ga ichiban suki desu. Sugi rei 2 bang. Selanjutnya contoh nomor 2. Di keluarga siapa yang paling cantik? Di sini ada siapa. Maka kata tanyanya bukan nani lagi, melainkan kazoku de dare ga ichiban kirei desu ka? Karena kata tanyanya siapa, bahasa Jepangnya adalah dare. Kemudian si B menjawab, ibu yang paling cantik. Haha ga ichiban kirei desu. Jadi di sini dalam keluarga siapa yang paling cantik? Si B menjawab ibu. Kazoku de dare ga ichiban kirei desu ka? Haha ga ichiban kirei desu. Mondai ga arimasu. Minasan chanto kiite kudasai. Di Indonesia, di mana yang paling indah? Di Indonesia, di mana yang paling indah? Minasan dozo nihongo de kotae o kaite kudasai. Hai, 正解はインドネシアでどこが一番きれいですか？インドネシアでどこが一番きれいですか？皆さん
untuk mondai yang ini, silakan minasang jawab dengan jawaban minasang masing-masing. Di mana tempat yang paling indah? Menggunakan pola kalimat yang minasang sudah pelajari. Hai minasang, do deshita ka? Dekimashita ka? Minasang, jouzu desu ne. Hai minasang, kyou wa dai 12課の文法を説明しました。Minasang, wakarimashita ka? Hari ini saya sudah menjelaskan pola kalimat yang ada di bab 12. Apakah minasang mengerti? Hai minasang, dozo jibun de reibun o kaite kudasai. Wakaranai koto ga attara sensei ni kite kudasai. Silakan kalian tulis contoh kalimat dari pola kalimat yang tadi sudah dipelajari. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan pada senseinya masing-masing. Minasang, ganbatte kudasai. Ja ne.